Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para pemirsa channel Mantri Luka. Ada sebuah komentar yang menurut saya perlu saya komentari dan perlu saya respon, di mana hal ini berkaitan dengan fenomena-fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat mengenai bagaimana cara perawatan luka. Hal ini saya rasa sangat penting untuk saya reminder kembali mengenai cara menutup luka dan kapan luka itu harus ditutup ataupun dibuka. Oke, karena banyak sekali komentar-komentar yang masuk di kolom komentar mengenai kondisi luka yang hanya ditutup saat beraktivitas di luar rumah dan saat di rumah dibiarkan terbuka begitu saja. Ataupun ada suatu kasus luka bakar di mana pasien ini akan menikah seminggu lagi, ternyata diberikan cobaan terkena luka bakar dan dibiarkan terbuka begitu saja sampai kakinya menghitam ya, dari bekas luka bakar ataupun bekas cairan yang hanya dibiarkan terbuka dan mengering di area luka. Dan juga ada luka yang dibiarkan terbuka dengan alasan agar cepat kering. Apakah dari para pemirsa semuanya juga sama berpendapat ataupun mempunyai keyakinan bahwasannya luka yang terbuka akan cepat kering? Dan saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan tentang hal ini, akan tetapi saya terlebih dahulu akan membacakan komentar yang sudah dikirimkan oleh salah satu penonton channel Mantri Luka. Ini dia komentarnya, saya akan bacakan. Oke, ini dari @eric_iskam ya. Yang gue alamin, gue bolak-balik buka YouTube udah paham luka harus ditutup. Orang rumah kekeh luka cepet kering dibuka. Gue turutin lah, awal ditutup akhirnya 2 hari dibuka. Akhirnya gue putusin buat ditutup lagi. Karena bener ada perbedaan antara dibuka sama ditutup. Kalau dibuka, dia bernyenyeh ya ataupun basah. Terus meninggalkan kerak kering, tapi kalau ditutup dia bagus bersih, luka pun bagus, warnanya pink kemerahan. Oke, baik. Hal ini merupakan salah satu pengalaman dari salah satu penonton channel Mantri Luka yang juga berkomentar di salah satu video saya mengenai sebenarnya luka itu harusnya ditutup atau dibuka. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah memang banyak sekali masyarakat yang masih mempercayai bahwasannya saat kondisi luka harusnya diangin-anginkan, dibuka agar cepat kering. Tapi pada kenyataannya kering luka ini apabila dibiarkan terbuka itu hanya kering-kering kerak ya, istilahnya apa ya, skar ataupun bekas-bekas cairan yang keluar dari lukanya yang akhirnya membasahi sekitar kulit luka ya, area sekitar luka ya, kulit sekitar luka. Nah, itu yang akhirnya memang dilihat juga kurang bagus, kurang bersih, kurang estetik ya. Dan dianggapnya luka itu sudah sembuh, sudah kering. Akan tetapi pasien ini merasakan lukanya masih sakit, masih bengkak untuk digerakkan dan juga masih mengeluarkan cairan yang banyak. Yang ingin saya jelaskan juga di sini adalah sebenarnya luka ini 24 jam ya, itu harus ditutup. Entah itu mau mandi, entah itu mau tidur atau saat beraktivitas, selama 24 jam silahkan ditutup. Karena apa? Logikanya sebenarnya sangat sederhana ya para pemirsa sekalian. Saya seringkali menjelaskan hal ini ke pasien,
ke mahasiswa ataupun ke siswa yang sedang praktek di Pedicure. Bahwasannya luka ini terjadi dikarenakan adanya trauma pada jaringan kulit, di mana saat trauma maka terjadi kerusakan integritas kulit ataupun keutuhan kulit yang harusnya melindungi jaringan yang ada di bawah kulit ini yang akhirnya terbuka dan jaringan yang di bawahnya ini terlihat ataupun tidak terlindungi. Nah, logikanya perban, dressing, ataupun salep yang sudah kita berikan lalu kita tutup, fungsinya adalah yang pertama, yaitu untuk menggantikan fungsi kulit yang rusak tadi. Agar nantinya jaringan yang berada di bawah kulit tadi yang terbuka, itu dapat terlindungi dengan perban, dengan dressing yang sudah kita aplikasikan dan ditutup secara rapat. Oke, itu dia yang pertama. Selanjutnya adalah saat kulit kita terjadi luka, mengeluarkan cairan, nah itu dibutuhkan waktu untuk meregenerasi sel, untuk mengembalikan kulit yang utuh tadi ya. Dengan apa? Dengan cara bagaimana kita mengkonsumsi nutrisi, bagaimana kita menjaganya dari basah, dan juga bagaimana cara perawatan yang baik agar nantinya kulit yang terbuka tadi bisa terbentuk kembali. Oke, nah alasan yang lain kenapa luka itu harus ditutup, yang pertama yaitu mencegah trauma dari faktor lingkungan, mencegah infeksi, mencegah terjadinya pendarahan, dan juga biasanya ketika kita terjadi luka lalu dibiarkan terbuka itu kurang nyaman. Ya, boleh silakan berkomentar apabila ada yang merasakan ketika luka terus dibuka dan merasakan nyaman. Boleh silakan berkomentar ya. Tapi menurut saya pribadi dan juga menurut pasien-pasien ketika sudah dirawat lukanya, dia akan merasa lebih aman, lebih nyaman saat luka tersebut dirawat dan ditutup dengan baik, itu akan merasa lebih baik dan lebih nyaman. Nah, itu dia. Mas, kalau ditutup lukanya akan semakin berair, semakin banyak, semakin tidak karuan bentuknya ya. Oke, saya akan jawab juga di sini. Pada dasarnya ketika kulit kita terbuka itu sudah pasti akan mengeluarkan cairan. Ya, tidak ada namanya luka itu tidak mengeluarkan cairan. Kalau tidak mengeluarkan cairan, maka itu artinya sudah sembuh. Hal yang normal ya ataupun fisiologis apabila terjadi luka dan keluar cairan. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah cairannya berwarna apa. Kalau itu hanya serum, kalau itu hanya seres istilahnya, ya, ataupun itu hanya cairan-cairan biasa yang bening, itu pertanda oke, tidak ada masalah. Cukup kita bersihkan di pencucian luka. Yang menjadi masalah adalah saat terjadi luka dan mengeluarkan nanah. There is something wrong. Ya, ada suatu hal yang salah di mana berarti adanya aktivitas bakteri yang ada pada jaringan luka. Dan itu memang membutuhkan perawatan yang khusus dan bila perlu itu diberikan antibiotik. Oke, itu dia hal yang perlu diketahui oleh para pemirsa sekalian mengenai apakah luka itu harus ditutup ataupun dibuka. Apakah hanya ditutup saat keluar dan saat di rumah dibiarkan terbuka begitu saja. Ya. Hal itu kurang tepat. Jadi ingat, luka itu harus ditutup selama 24 jam sampai nantinya pergantian balutan di beberapa hari kemudian. Yang biasanya saya bilang 2-3 hari ya untuk pergantian. Ya, apabila kurang nyaman boleh diganti sehari Mas? Boleh, silahkan, tidak ada masalah. Yang jelas semakin lama pergantian, apabila itu sel-sel sudah bagus, maka akan memberikan waktu sel luka ataupun jaringan luka itu untuk tumbuh.
ya, tapi kenyamanan setiap pasien itu akan berbeda-beda. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kolom komentar dan saya respon ya. Karena memang banyak sekali suatu hal yang perlu saya luruskan mengenai bagaimana cara perawatan luka yang baik, dan mungkin ada komentar perihal masalah ini, boleh silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua pemirsa channel Mantri Luka. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya, dan apabila ada suatu hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you for support, dan saya Muhammad Sibromulis, Mantri Luka, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.